Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes. Puji Tuhan, kita semua dahsyat dan luar biasa. Saya boleh meminta teman-teman yang hadir untuk merapat ke tengah. Kita sisakan ruang yang satu-satu kepada teman-teman yang telah hadir. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan mulai ibadah kita
Tuhan Yesus. Mengiringmu merupakan kehormatan bagi kami. Amin, amin. Mengikut Engkau satu anugerah bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami lepas semua haknya kami. Engkaulah yang bertata berkuasa penuh atas hidupnya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Itu juga satu anugerah buat kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir. Tuhan urapi setiap kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dalam tempat ini Tuhan. Tuhan berkati di dalam kami. Semua yang tidak ada dihalau di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Tuhan yang memproteksi kami semua. Berkacalah di ibadah kami. Biar ibadah kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Dan berkati jemaat juga yang masih dalam perjalanan. Tuhan timpakan mereka di tempat ini dengan tidak merasa apapun. Biar mereka juga bisa bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama beribadah memuji kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih jemaatmu yang dalam kelemahan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesembuhan. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang suam-suam, Tuhan berikan mereka hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, roh yang taat untuk mereka mau lagi bersama-sama ibadah kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Tuhan berkati depan, belakang, kanan, kiri tempat ini Tuhan, tetangga kanan kami Tuhan, yang ada di sekeliling kami Tuhan memberkati. Radius 200 meter dari tempat ini. Semua orang yang sengaja mendengar ataupun tidak sengaja mendengar nyanyian, pujian atau pengembangan firman, Tuhan tumbahkan hati mereka, buat mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Kami mau fokus hanya kepada Engkau, kami mau menghormati kehadiran di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mau habiskan ibadah raya pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari siap bersama-sama katakan Amin, amin, amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Kurang semangat. Biar kita sedikit orang, kita tidak boleh menghadapi rusuh ya. Jadi kita harus semangat sekali. Shalom semuanya. Luar biasa. Ada 1.000 orang ya di dalam sini. Pagi ini saya mau teman-teman interaksi sedikit dengan kanan kiri. Coba lihat kanan kiri temannya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tuh ucapkan, teman kok ganteng sekali kan. Teman kok cantik sekali. Luar biasa. Claudia, kamu cantik sekali pagi hari ini. Tina juga. Luar biasa, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, kita sudah bersiap memuji nama Tuhan. Oke, musik naik, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, kita menari bersungguh-sungguh pada Tuhan. Oke,
hadirat Tuhan sekali lagi. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersungguh-sungguh merendahkan diri kita.
Biar seluruh hidup kami memuliakan nama Tuhan. Seluruh hidup kami, bahkan dari ujung kepala sampai ujung kami, tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Urapi setiap kami minta telinga seorang murid, kami boleh mendengar firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, merenungkannya itu siang dan malam. Terima kasih Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini, merupakan kekuatan buat kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, karena kami adalah orang-orang yang berbahagia waktu kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak di surga, kami ucap syukur dan urapi hamba-Mu setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu adalah isi hati yang Kau sampaikan buat seluruh jemaat yang ada di Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah sebebas-bebas. Roh Kudus, kami persilakan Kau untuk mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan hati kami, baik yang di sini, di secara online, juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menghadap Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam dulu bagi saudara. Terima kasih sudah berkenan bersama dengan kita semua yang mengajak kita untuk menuju ke dalam Tuhan. Ya, tahun yang baru dimulai dengan ibadah dengan takut akan Tuhan. Nah, itu saya sangat bersyukur buat teman-teman yang masih kita bisa hadir, yang masih sama-sama beribadah. Berarti kita tidak melupakan Tuhan, karena kita tahu yang butuh Tuhan itu kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Tapi kita yang memerlukan Tuhan dalam semua aspek hidup kita, khususnya di tahun 2020 nanti. Di tahun yang baru ini kita sangat-sangat perlu Tuhan. Karena apa? Di tahun 2020 nanti ini ya, akan terjadi revival, ya, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Nah, bagaimana kita menyikapinya nanti? Bagaimana kita akan ikut menjadi bagian dalam revival itu, atau kita hanya ingin menjadi penonton saja? Ya, masih pada tahun baru kemarin sudah Pak sampaikan. Apakah kita mau diam saja, atau kita mau ikut ambil bagian? Karena di semua daerah, di seluruh pelosok negeri ini akan terjadi kebangunan rohani. Kita sebagai orang yang percaya seharusnya mau apa? Mau ikut serta, ya. Tidak hanya tinggal diam saja. Jangan mau hanya menjadi penonton saja, tapilah jadi pelaku, jadi ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam bagian kita masing-masing. Ya. Minggu pertama ini, di bulan yang pertama, kita mau belajar, kita mau mendengar firman Tuhan, revival yang ada di akhir zaman. Sekarang ini banyak sekali keadaan yang kayaknya di luar prediksi, ya. Tapi sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Yang ada di dalam Alkitab memang sudah dikeluarkan. Yang akan terjadi bencana di sana sini. Yang teman-teman bisa lihat ya di saudara kita di Sumatera, di Aceh, Padang, itu masih belum berhenti bencana. Ada orang tanya-tanya, wah ini gara-gara ini, gara-gara ini. Ya, bukan, mungkin iya, tapi itu sudah dibuatkan oleh Tuhan. Ya. Ada gunung-gunung yang tadinya tidak aktif, sekarang jadi aktif. Ya, ada makhluk-makhluk nanti akan muncul yang belum pernah ada. Ya, itu sudah ada di dalam Alkitab. Cuma memang itulah kehebatannya Tuhan. Ya. Kehebatannya Tuhan adalah apa? Membuat segala sesuatu itu tidak bisa diprediksi. Kalau kita manusia bisa memprediksi, ya nggak bisa. Ya. Kehebatan raja-raja atau kehebatan manusia adalah apa?
menyelidiki apa? Jalan-jalan Tuhan. Nah, mari kita buka terlebih dahulu di Kisah Para Rasul 2 ayat yang 17 sampai yang ke 21. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 17 sampai yang ke 21. Ya. Yang sudah ketemu saya undang kembali berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sambil bangkit berdiri. Depan ada? Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai yang ke 21. Kita baca bergantian ya. Nanti yang laki-laki baca bersama-sama dengan saya, yang ibu-ibu dan anak-anak bisa baca bergantian ayat yang genap. Harus dengan kompak karena ini ayatnya nggak banyak. Ya, yang laki-laki 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas kamu semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertumbuh, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan mencurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Yang 21 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ya, silakan duduk dari saudara semuanya. Hari Tuhan tidak ada yang pernah tahu. Ya. Banyak yang memprediksi, kemarin ada yang Cece Catherine ada cerita, katanya ada yang sudah menciptakan bahtera dan segala macamnya. Ya. Sudah ada yang bikin, sudah ada yang ikut investasi bikin bahtera, sudah ada yang pindah rumah bahkan ke dekat bahteranya supaya apa? Nggak terlambat. Ya. Itulah usaha manusia. Ya. Manusia apa namanya? Memprediksi, oh yang lalu tahun 2020 katanya akan ada end of the day, ya hari kiamat. Ternyata tidak juga, karena nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Ya. Siapa sih manusia bisa mengerti hal-hal yang tersebut? Ya. Bahkan 1 menit ke depan nggak ada yang tahu tentang hidupnya kita sendiri juga. Kok kita bisa tahu akan hal tersebut? Ya. Tetapi ya sudah, ya ada orang-orang yang begitu, ya. Tapi kita sebagai orang percaya, tugas kita adalah kita tetap harus hidup benar hari-hari. Bukan cuma hari-hari ini, seumur hidup kita harus siap. Kita tetap harus hidup benar, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, ya, untuk berlaku tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan untuk orang-orang yang hidup tidak bercela. Kalau kita mau terus menerima kebaikan, hiduplah dengan benar. Kembali lagi, hari-hari Tuhan itu tidak ada orang yang tahu, tetapi sudah dinubuatkan. Tanda-tanda orang bisa lihat, ya, mungkin sudah mulai, ya, dengan tanda-tanda alam. Ya, katanya orang bilang, ada yang bilang, wah alam sedang marah. Karena apa? Dirusak terus. Ya, mungkin juga seperti itu. Tetapi yang harus kita percayai bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Nah, hari itu akan semakin dekat. Tadi ada tandanya, ya. Tandanya apa? Tuhan akan mencurahkan Rohnya kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang percaya.
Siapa yang orang percaya di sini? Semuanya orang percaya? Ya, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas. Ya. Kamu akan dapat penglihatan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ya, anak-anakmu laki-laki akan bernubuat. Nah, hari-hari terakhir akan banyak tanda. Orang bisa lihat di kanan kiri. Tetapi ya, yang pasti adalah kita harus mau mengambil bagian dalam pekerjaan. Jangan mau santai-santai saja. Jangan mau hanya menonton saja. Ikutlah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Ya, salah satunya pekerjaan Tuhan adalah menjadi orang yang percaya. Ya, itu jadi orang yang percaya. Apakah hanya itu saja? Percaya saja cukup? Ya, percaya saja tidak cukup. Tapi kita harus mau apa? Membagikan pengalaman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu kepada orang lain. Sekarang di tahun yang baru ini, ya saya nggak tahu di tempat lain apakah di gerejanya tetap penuh atau sama seperti kita, ya mulai berkurang orang-orangnya. Tapi tidak mudah mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Bahkan yang ditolak banyak. Saya sama papi dan mami itu seringkali apa? Ditolak. Padahal ngajaknya baik, ngajak ke gereja. Kami pernah coba juga. Coba kita bikin acara pergi ke pantai. Ya itu ternyata sampai mobil tidak cukup. Ya. Kalau untuk yang pergi-pergi begitu banyak yang mau. Tapi untuk kita mau ikut dalam pekerjaan Tuhan, mau melayani, karena orang yang melayani itu apa? Perlu apa? Pengorbanan. Ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Banyak dari hidup kita. Ya, teman-teman yang ada di pujian penyembahan, ya setiap datang komsel, ya nggak bisa ikut komsel, ya bila sering juga ikut karena ada tugas, ya bisa ikut komsel secara online, ya ini. Loh ya, itu bisa diusahakan. Bukan berarti karena sibuk apa dan akhirnya bisa meninggal. Tidak. Kita semakin hari akan semakin sibuk. Tidak ada yang semakin, kalau mau santai-santai itu beda lagi. Ya, itu keputusan kita. Dan keputusan kita untuk beribadah, untuk percaya. Tadi percaya adalah salah satu pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi tandanya orang yang percaya bukan hanya diam saja. Harus ada apa? Ada action. Ya. Kita bisa membuat rencana. Wah, sudah direncanakan. Ini hari ini mau kesini jam sekian. Manusia boleh merencanakan, tetapi ya yang mengerjakan semuanya. Mungkin rencana kita itu tidak sesuai apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bisa nggak seperti itu? Sangat bisa, sangat mungkin. Nah, tetapi rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal, kecuali kita sendiri yang tidak mau ikut dalam rencananya Tuhan. Coba bilang samping kanan kiri, kamu harus mau ikut dalam rencananya Tuhan. Harus ikut dan mengerjakan ya, harus ikut dan mengerjakan rencana Tuhan. Amin. Revival itu, ya pernah dengar kata revival? Revival itu pembangunan rohani secara besar-besaran. Nah, ini akan terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, terutama di bangsa Indonesia. Ya, dari buah puasa kemarin nama Tuhan, semua banyak yang mendapatkan hal yang sama akan terjadi ke bawah. Nah, kita mau siapa? Atau kita hanya ikut nonton saja seperti itu? Ya. Dan revival itu bukan idenya manusia, tetapi idenya dari Tuhan. Ini idenya Tuhan. Tuhan mau buat semua orang bertobat. Nah, tinggal orang itu mau bertobat atau tidak. Sama seperti kita mau ajak orang lain pergi ke ibadah, melakukan hal yang baik. Tidak semua orang mau. Mungkin mau 1-2 kali. Berikutnya biasanya orang mau diajak itu menguntungkan atau tidak buat mereka.
Tapi sebetulnya kalau kita diajak untuk datang kepada Tuhan, menguntungkan kan tidak? Karena keuntungannya tidak langsung bisa kita lihat. Wah, kalau orang dagang keuntungannya beli 5.000 dijual 10.000, udah jelas keuntungannya adalah 5.000. Seringkali manusia hanya hitung-hitungannya angka, tetapi buat Tuhan tidak. Bahkan sampai dengan hari ini pun, kalau kita masih diberikan kesempatan, kita boleh melangkah, kita boleh dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik, ya, itu Tuhan sudah punya rencana dalam hidup. Nah, bagaimana kita menyikapinya di level ini nanti? Ya. Selama kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua, supaya Bapak Ibu Saudara semua tidak hanya jadi penonton, tetapi mau jadi ambil bagian di dalam pekerjaan hidup. Revival mulai nanti akan apa yang pertama kan yang ada tadi, membuat mulai dinyatakan. Ya mungkin ada orang yang memang bernubuat, oh tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gempa bumi. Ya, bukankah teman-teman sering lihat? Wah, ini itu yang itu saya nggak tahu, bukan nubuat atau memang ada yang meramal. Siapa yang paling suka meramal? Yang suka dengan ramalan? Dulu zaman saya SMA, ya SMA tahun berapa? Berarti saya SMA tahun 95. Ya, 95 itu sudah pada lahir kan belum ya? Belum ya. Saya SMA itu 95. Ya. Dulu ya, kalau kami ada biasanya ada koran, ada majalah-majalah. Ya. Yang dicari pertama apa? Zodiak. Tahu semua zodiaknya? Gemini, Pisces lah. Tahu ya? Nah, kalau baca koran dulu saya dan teman-teman itu juga yang atau majalah yang perempuan-perempuan itu adalah majalah Dewi lah, tabloid apa segala macam-macam. Ya. Yang paling pertama kalau edisinya baru keluar, misalnya apa? Ramalan. Wah, Pisces untuk bulan ini keuangannya agak kurang, tapi asmara dan segala macamnya baik katanya. Wah, itu sangat dicari-cari. Dan dipercayai banyak. Dan banyak yang mempercayai. Saya nggak ngerti kenapa. Saya juga ikut apa ada di dalamnya dulu. Ya, suka yang lihat begini. Oh, Virgo dan segala macamnya. Wah, keuangan banyak. Akhirnya mereka boros-boros dan akhirnya tekor juga. Ya. Tidak sama seperti yang diramal. Tapi nubuat itu harus diuji. Ada orang dari dulu zaman dahulu yang beberapa tahun yang lalu ya, oh akan menubuatkan tahun 2000 ya, akan terjadi kiamat. Kalau ada yang seperti itu, apa respon kita? Kita juga nggak boleh menghakimi. Mungkin memang itu betul nubuat yang daripada Tuhan. Karena apa? Zaman sekarang tadi, akhir zaman tandanya apa? Akan ada nubuatan. Tetapi kita harus uji. Ya, kalau memang ada seperti itu, ya kita harus uji dengan firman. Kita nggak boleh mengambil nggak mungkin. Kita nggak boleh juga bilang seperti itu. Tapi kita berdoa, Tuhan, kalau memang betul tahun ini akan ada hal seperti itu, ya. Tuhan, saya juga mau siap. Iya, betul. Banyak orang. Tuhan doakan orang-orang lain juga ada yang bertobat. Amin. Uji dengan firman. Karena akan banyak nubuatan. Ini yang dikutip di Kisah Para Rasul ini adalah ada di Yoel 2. Yoel 2 sudah menyatakan juga. Dari Yoel sama Kisah Para Rasul sampai dengan hari ini, apakah firman itu tetap bisa bekerja? Bisa. Akan tetap bisa digenapi? Sangat-sangat bisa. Nah, akan ada nubuatan. Akan ada orang-orang yang menyampaikan seperti itu. Kita sebagai orang percaya bukan menolak atau nggak percaya atau sangat percaya, bukan seperti itu. Tapi kita uji dengan firman Tuhan. Ya, kita uji. Ya, sekali lagi, semua otoritas tertinggi, pengetahuan tertinggi, semua tetap akan ada di dalam Alkitab. Ya,
kepintaran manusia, kehebatan manusia, semuanya ya, kita harus dasarkan semuanya kepada Alkitab. Bahkan semua yang kita lakukan pun ya, kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita, dalam semua yang kita kerjakan, dalam semua aspek hidup kita mau mengalami revival, dan kita mau tidak hanya tinggal diam saja, kita lakukan bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam kuliahmu, pakai kuliahmu untuk memuliakan nama Tuhan, supaya orang lain bisa melihat kamu dan orang lain bisa bertobat. Dalam pekerjaan, apa yang kamu kerjakan harus juga dikerjakan dengan memuliakan nama Tuhan, supaya orang melihat apa yang kita kerjakan ini dan orang bisa berbalik. Inilah kesempatan kita, lakukan yang terbaik dalam bagian kita masing-masing. Dalam pekerjaan tugas, baik itu tugas dalam pekerjaan, baik itu tugas dalam kuliah, lakukanlah dengan yang terbaik. Tapi ya, jangan dengan lakukan, memang kita sudah lakukan yang terbaik, tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena banyak orang dengan kesibukannya, dengan kecapeannya, dengan kelebihannya dalam semuanya ya, itu bisa meninggalkan Tuhan. Kalau sudah capek, sudah lelah, sudah ini ya, kami juga sama ya, papi dan mami. Ini saya ngomong seperti ini juga buat saya sendiri juga ya. Kami sedang hari-hari ini ya, dengan mulai usaha, dengan mulai itu juga sangat-sangat capek ya. Tidur jauh malam, bangun pagi-pagi ya, untuk melakukan tugas. Semua ada bagiannya masing-masing, tapi kita harus belajar. Saya tadi di mobil juga Tuhan ya, saya juga harus ngomong, nanti saya harus ngomong lebih pagi lagi ya. Karena jam 4:30 saya sudah jalan untuk antar-antar ya. Nanti saya harus bangun lebih pagi lagi untuk apa? Saya kembali lagi berdoa di pagi hari. Karena waktu-waktu kemarin memang yang saya akui, pagi saya hanya doa pribadi sebentar, kemudian melakukan persiapan untuk pergi antar-antar ke beberapa tempat ya. Tadi pagi saya sudah jalan hampir 32 km naik motor ya. Jauh nggak 32? Lumayan ya, putar se-daerah kanan ya, sampai ke WNS dulu biasanya, tapi nanti akan sampai ke WNS sana juga ya. Ini bagiannya kita. Bagian kita adalah yang terbaik. Lakukan yang terbaik pasti apa? Harus dibuat dengan sungguh-sungguh. Tetapi kembali lagi, jangan lupakan Tuhan ya. Karena apa yang kita lakukan dengan terbaik, pasti hasilnya akan baik. Betul nggak? Dan kalau hasilnya yang terbaik ya, dan itu konsisten kita lakukan, kamu akan jadi orang-orang yang dipercaya. Kamu akan diberikan tanggung jawab lebih lagi. Dan setelah kita mendapat tanggung jawab yang lebih lagi, pasti akan semakin lebih sibuk lagi. Wah, dikerjakan lagi dengan baik lagi. Wah, akan ditambahin lagi, dipercayakan. Karena itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu tandanya seperti itu. Karena Tuhan akan membuat apa kan? Tidak deklarasi kita, kan kita akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi menjadi kepala itu bukan akan jadi santai-santai, akan semakin lebih sibuk, akan semakin resikonya juga akan semakin lebih tinggi. Nah, tapi jangan lupakan Tuhan. Saya banyak mendapati orang-orang yang seperti ini ya, dari awal minta pekerjaan ya, setelah di pekerjaan bukan jawab, dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dia minta, kemudian dia lakukan dengan firman, lakukan yang terbaik. Wah, kemudian dipromosikan, dia cerita, dia dipromosikan A, B, C dan segala macam. Kemudian dia ikuti dan semakin naik, tapi semakin naik itu semakin sibuk, semakin naik itu semakin berat tugasnya, semakin naik semakin apa? Tantangannya semakin susah. Ya, bukankah pohon yang tinggi anginnya lebih kencang daripada pohon yang di bawah? Betul kan? Pesawat yang semakin tinggi nggak mungkin pesawatnya yang kecil-kecil itu nggak bisa naik lebih tinggi kayak sama pesawat-pesawat yang komersil yang biasa. Nggak bisa, karena di atas anginnya lebih kencang. Dan sama, setelah kita dipercaya dengan banyak hal, kita tetap harus andalkan Tuhan. Kita harus tetap lakukan. Jangan dikurangi, karena kalau tidak dikurangi lama-lama akan
dan saya banyak dapati orang lain setelah diberkati Tuhan dengan pekerjaan, dengan materi, apa segala macam, mulai pelan-pelan dan pasti meninggalkan Tuhan. Alasannya, oh saya sibuk, saya nggak bisa datang konser. Oh saya sibuk karena saya tugas saya banyak. Oh saya sibuk. Jadi akhirnya apa? Sibuk sendiri. Ya. Ini teman-teman, ya, kuncinya tetap harus andalkan. Kuliah jadi baik, ya. Dapat kumlot, ya. Akhirnya dipercayakan banyak hal oleh dosen. Wah, setelah dipercayakan banyak hal oleh dosen, jadi sibuk. Wah, setelah ujian dia diminta untuk apa? Koreksi. Sedang nggak? Ada kan yang seperti itu? Jadi asisten dosen dan segala macam yang semakin sibuk dan sibuk. Dan akhirnya lupa bahwa semuanya datang daripada Tuhan. Ya, yang ikut organisasi, ya, tetap andalkan Tuhan. Ya, di organisasi di kampus tetap andalkan Tuhan. Di luar kampus juga tetap andalkan Tuhan. Semua kembali apa yang kita kerjakan harus memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah tidak memuliakan nama Tuhan, kok harus stop? Kamu harus evaluasi. Apakah yang saya kerjakan masih memuliakan nama Tuhan? Betul. Bahkan dalam kuliah, dalam kampus sekalipun, Ya. ya, kalau nanti teman-teman dapat pekerjaan, ya, yang belum bekerja, ya, Papi sarankan, kalau pekerjaan membawa kamu jauh daripada Tuhan, lebih baik jangan. Betul. Ya, ini kuncinya. Hidup itu bukan cuma hanya sekedar dari uang. Betul kita butuh uang, tetapi kita tetap harus mau andalkan. Amin, amin. Uang itu dicari berapa banyak? Ya, siapa yang kemarin apa dari artis siapa? Karena uangnya banyak, meninggal mobilnya itu dimasukin ke dalam kuburan. Memang bisa dalam kuburan yang mobil? Nggak bisa. Motor itu dibawa? Nggak bisa. Ya, kita datang nggak pakai apa-apa, pulang enggak bawa apa-apa. Apa yang mau bawa? Nama baik. Itu yang akan menyertai kamu. Yang kamu lakukan, kalau kamu lakukan dengan baik mengasihi Tuhan, yang banyak orang yang bertobat gara-gara hidupnya kita. Ya. Itu yang nanti akan kamu bawa, dan itu yang akan kamu bawa bekal waktu kamu menghadapi penghakiman terakhir. Nah, revival ini yang akan banyak nubuatan-nubuatan. Mungkin kita yang juga akan diberikan nubuatan, ya, tetapi kita harus cek. Wah, saya diberikan nubuatan, tapi nggak mau disampaikan, itu juga salah. Nubuatan kalau memang nanti ya dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan berikan nubuatan, sampaikan. Tetapi jangan harus pasti dilakukan. Bukan, kita namanya itu namanya kan mendahului Tuhan. Ya. Revival itu adalah pembangunan roh. Akan ada terjadi sekeliling kita. Ya. Ada nubuatan-nubuatan yang terjadi. Tapi kita sikapi dengan apa? Tanya kepada Tuhan. Ya. Benar nggak sih nubuatan-nubuatan ini? Ya. Yang kedua, tanda-tanda yang kedua apa? Ada yang tanda-tanda mujizat yang disingkapkan tadi, ya. Yang ke juga kami sabut, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gemuruh asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari. Ayo teman-teman, Bapak Ibu Saudara, nah, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menonton secara online, ini bagiannya. Kita harus mau ikut di dalam pekerjaan. Kita harus mau melayani dengan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa? Ya dari tanggung jawab kita masing-masing. Tadi di kampus, sebagai anak kuliah, sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, lakukan dari dengan maka Tuhan akan menyertai. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ini bagian kita untuk ambil bagian di dalam revival. Apakah tanggung jawab kalau diberikan kepada dosen harus kita terima semuanya? Doakan terlebih dahulu. Kalau memang itu membuat kamu jauh daripada Tuhan, daripada kamu harus menyenangkan dosen itu, lebih baik kamu kata Tuhan,
membuat rencana, oh, kalau saya lakukan, saya terima, saya tetap masih bisa melayani Tuhan, saya masih tetap bisa melakukan terbaik. Tuhan gimana? Oke, terima, lakukan. Tapi kalau memang itu akhirnya membuat kamu jadi jauh daripada Tuhan dengan tanggung jawab itu, siapa yang mau kamu senangkan? Yang kamu senangkan dosen manusia? Yang kamu senangkan atasanmu? Atau yang kamu senangkan adalah Tuhan? Karena kalau setiga, dulu juga bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau kita mau lakukan dan pegang firman, saya pegang firman itu dari saya mulai benar-benar bertobat, mulai saya dari Jayapura di sana. Saya lakukan itu pagi dan mandi juga tetap. Bahkan dalam pelayanan sekalipun, ya, dalam pelayanan sekalipun, ya, baik pelayanan ujian penyimpanan, pelayanan di dalam gereja, mentang-mentang pelayanan, ya, yang dikerjakan adalah pelayanan, itu juga bisa untuk kepentingan jadi kita sendiri. Mesti dicek. Saya jadi WL sudah lakukan yang terbaik belum? Saya jadi singer sudah lakukan yang terbaik belum? Saya sebagai pemain musik sudah lakukan yang terbaik atau belum? Ya, tadi saya cek dengan untuk lompat, tapi tadi saya lihat saya memang tidak lompat, ya. Tapi saya nggak melihat yang lompat-lompat. Ya, harusnya apa? Kemarin kan ada yang tepuk tangan pas ibadah itu, wah, tepuk tangan sampai tangan tipis. Gak apa-apa, lakukan saja. Tepuk tangan sampai tangan tipis itu jadi sehat juga, ya. Sampai tangannya merah. Ya. Ayo nyanyilah dengan sungguh-sungguh, keluarkan suaramu, jangan lip sync. Siapa yang suka lip sync yang lip sync? Yang pintar-pintar menyanyi jangan lip sync, keluarkan suaranya. Ya. Di Kakak Ringo juga harus sudah mulai, ayo naik level, mulai jadi WL. Kemarin sudah mulai di BIM, terus sedikit lagi nanti harus jadi WL. Nah yang lain gimana? Yang bisa main musik, ayo kembangkan. Bukan cuma hanya jadi penonton. Kita yang punya suara bagus, ayo, ya, pakai talenta yang kita punya, ya. Baik itu cuma 2 talenta, kita kembangkan supaya bisa jadi apa? 4 talenta dan seterusnya. Apakah dulu saya pintar ngomong di depan banyak orang, kita coba? Nah, kita percayakan dan saya coba lakukan. Awal-awal memang iya, belajar. Namanya juga belajar. Apakah tadi teman-teman yang ada di tempat ini juga semuanya dari bisa dan akhirnya bisa ini? Tidak, semuanya juga dari belajar. Saya lihat Kakak Inco juga sangat luar biasa, ya. Kakak Rinto sudah mulai, ayo yang lain bagiannya kita. Apa yang kita punya? Yang kita mau lakukan buat siapa? Kalau kita lakukan buat Tuhan, ya, dan kita minta Tuhan, saya suaranya pas-pasan saja, tapi saya kepengen nyanyi memuliakan nama Tuhan. Saya minta tambahkan pita suara saya jadi lebih baik. Tuhan kasih nggak? Pasti akan kasih. Ayo bagian kita lakukan apa yang kita punya. Tapi kita juga harus, setelah yang kita ambil bagian dalam melayani Tuhan, ya, kita juga tetap menjaga hidup kita di luar sana. Jangan kita sebagai pelayan Tuhan kita juga tidak menjaga hidup kita di luar sana. Tidak. Melayani Tuhan itu baik ada di mimbar, di panggung, Ya, lebih-lebih di luar. lebih-lebih dari di luar. Dari perkataan. Panggung ini, mimbar pelayan kita di depan ini bukan show, bukan supaya kita jadi terkenal, tidak. Tapi supaya apa? Sepasang mata yang melihat kita itu terkagum. Makanya kita perlu lakukan yang terbaik. Di luar sana juga harus kita lakukan yang terbaik. Sama bagian. Apakah hanya di gereja saja? Tidak. Di luar sana lebih lagi. Ya. Dulu waktu di dalam pekerjaan beberapa teman jemaat yang ada di jemaat yang ada di Sentani minta pekerjaan. Ya akhirnya ada pekerjaan, ada lowongan, mereka masuk. Ya. Yang levelnya sudah pelayan Tuhan mau jadi pekerjaan, saya cuma bilang sama mereka, karena kamu melamar pekerjaan dan kamu bekerja, ya, orang lain mungkin tak tuntut hanya 1 kali, kamu bisa saya tuntut 2-3 kali. Kalau orang lain harus bekerja 100%, kamu kita tuntut 200%. Kenapa? Harus jadi contoh dan baik. Itu bagian kita. Bagiannya kita sebagai orang percaya harus mau jadi berkat. Jadi berkat bukan hanya cuma itu saja. Kalau kamu diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau kita diminta berjalan 1 mil, berjalanlah dengan orang itu 2 mil. Kalau kita diminta mengerjakan tugas dan deadline
lainnya mungkin hari Sabtu jam 10 ya. Kalau kita kumpulkan hari Sabtu jam 10, baik gak? Baik, biasa-biasa. Karena yang lain juga lakukan yang seperti itu. Tapi kalau kita lakukan hari Jumat atau hari Sabtu, Kamis yang kita kumpulkan, dan kita kumpulkan dengan benar, bukan kita kerjakan dengan cepat-cepat tapi salah ya. Kita kerjakan dengan cepat tapi benar dan dikumpulkan dengan cepat, itu baru lakukan yang terbaik. Betul. Sama juga dalam hidup kita, dalam pekerjaan nanti. Saya dulu dalam pekerjaan ya, hampir semua saya kerjakan, walaupun bukan menjadi job desk dalam pekerjaan. Tapi Tuhan yang melihat itu. Waktu kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melihat. Hal mudah yang saya sudah contohkan, ada di kos, ada di kontrakan. Nah yang kemarin Pak ceritain, ada cucian piring, ada sampah yang bergeletakan, itu bagian kita bersih. Karena itu dari hal yang kecil. Ya. Kalau kita sudah terbiasa dalam hal seperti itu, untuk terima hal yang besar, tanggung jawab yang besar, yang lebih sibuk lagi, lebih kompleks lagi, kita akan mudah mengerjakan. Jangan lakukan dengan bersungguh-sungguh. Ya. Revival ini jangan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Tapi revival kita kerjakan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidupnya kita, melalui apa yang kita kerjakan sehari-hari. Dari hal-hal yang kecil, nggak usah dari hal-hal yang besar. Nanti juga hal-hal yang besar akan muncul sendiri. Yang ketiga, ya, keselamatan akan diberikan waktu kita sudah melakukan bagian kita sudah ambil bagian di dalam revival. Ya, banyak orang akan diselamatkan. Sekarang ini dengan kondisi alam yang seperti ini, ya, diprediksi banyak sampai dengan tahu, karena Indonesia sekarang dikelilingi dengan pusaran-pusaran badai, ya, bukan di bukan di ininya, tapi ada di laut. Jadi makanya tiba-tiba, wah panas pisan, tiba-tiba langsung hujan. Mungkin di sebelah sana hujan deras, di sini masih terang benderang. Kayak kemarin, kami ada, Pak di sini hujan deras banget. Di tempat saya berkoran sana sama panas pisan. Ya. Oh iya, di sama-sama Sukoharjo ya. Saya dari Komandan Sukoharjo, kami yang dari UMS juga, tapi memang agak jauh sih. Cuma kapanan itu saya juga jalan, ya. Dari UMS saya jalan ke sini sampai di Fajar Indah itu masih terang benderang, tidak ada air sedikit pun. Tapi begitu nyebrang sampai lampu merah Fajar Indah itu, oh sudah bekas genangan air di mana. Tapi sebelum lampu merah dari Manahan itu masih kering kelihatan. Bisa begitu, ada batas. Mungkin ini, ya saya nggak tahu tempat lain. Ya. Tetapi kadang-kadang ada kondisi alam yang tidak baik. Makanya dari BMKG juga janganlah. Saya kemarin kandidat Kapolri itu pergi naik dalam kondisi. Padahal sudah dilarang. Jangan. Saya sarankan untuk kondisi-kondisi sekarang ini janganlah pergi naik ya. Atau mungkin kita berwisata ke daerah-daerah yang tebing-tebing, karena resiko longsor dan ini itu besar sekali. Ya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan olah masih besar dari Tuhan. Ya, kalau teman-teman yang sudah tahu lebih baik dihindari terlebih dahulu. Jangan cari daerah-daerah atau mungkin pergi ke pinggir-pinggir pantai karena tiba-tiba bisa seperti itu. Ya untuk di Solo ini jauh dari pantai, tapi dekat dengan gunung-gunung. Nah itu yang kita perhatikan. Ya. Tapi semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Kalau memang Tuhan masih izinkan kita dalam kondisi seperti itu pun, maksudnya adalah rencananya Tuhan masih mau tolong kita, Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita masih tetap bisa bertahan. Ya, kemarin yang kena banjir bandang di sana juga, oh sudah terpisah sama keluarga. Mereka masing-masing semua selamat dan bisa ketemu. Itu mujizat Tuhan, ya, mujizat Tuhan. Tapi semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Tapi kita jangan mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu, ya, kita sedang sakit mah, ya, terus ada tawaran makan B2 misalkan seperti itu, yang tipis sekali B2 rica, kita makan suka, ya jangan dimakan banyak.
ciciplah sedikit. Namanya cicip ya juga sedikit. Jangan banyak-banyak yang akhirnya kita sakit perut. Ya, cicipnya sepiring. Mencicipi sepiring itu jadi kenyang banget tuh. Ya. Dan bisa sakit mah lagi. Nah, yang seperti itu jangan mencoba yang Tuhan. Ya, ayo kita perlu hikmat. Tapi kalau kita tahu itu menjadi bagian kita, ya, lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Keselamatan akan ada di seluruh kita, khususnya di dalam hidup kita. Ayo ikut ambil bagian di dalam revival. Ya, ada keselamatan yang dari pada Tuhan. Tadi ayat yang terakhir yang kita baca sama-sama di ayat yang ke-21 dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, kita diselamatkan bukan cuma hanya sekedar secara fisik saja, tapi secara rohani, secara hidup kita akan diselamatkan. Ya, ada teman jemaat di Sentani waktu baca ibadah di Sentani, dia sudah terbawa oleh lumpur itu, ya, turun dari ini. Ya. Dia bilang disebut nama Tuhan, makanya dia diselamatkan. Ya. Saya waktu itu kecelakaan tahun 2013 di Danau Sentani itu, saya juga sebut nama Tuhan. Tuhan tolong saya. Waktu kita menyebut nama Tuhan, walaupun mobil saya hancur, tapi kalau saya hancur dan saya meninggal, gak mungkin saya ketemu sama teman-teman semua. Ya, di Danau Sentani itu 2013, 31 Desember 2013 jam kurang lebih hampir jam 6 sore. Yang saya pulang kerja, saya tabrakan. Saya sebut nama Tuhan, tolong. Saya sudah tahu ada mobil balap dari depan. Ya, Tuhan tolong saya. Kita sebut nama Tuhan, Tuhan akan selamat. Apakah sebut nama Tuhan hanya dalam kondisi yang sedang terjadi? Tidak, setiap hari, setiap waktu. Makanya kesadaran akan Tuhan. Bahkan dari hal-hal yang kecil sekalipun, dari hal-hal yang bahagia sekalipun, kita perlu sebut nama Tuhan. Tapi sebut nama Tuhan bukan karena kamu latah. Ada orang-orang yang latah, ya, betul nggak? Tapi masih mending latahnya seperti itu daripada latahnya yang maki-maki. Yang di tayangan itu ada yang latah, tapi latahnya wah maki-maki semua kebun binatang dan semua segala macam, sengaja dikerjain sama temannya, dan akhirnya latahlah yang seperti itu. Saya yakin orang itu juga nggak mau latah seperti itu. Tapi kalau dia mau berseru sama Tuhan, Tuhan saya mau berhenti dari latah itu, Tuhan tolong saya yakin Tuhan akan berikan. Bukan hanya dalam hal-hal yang kita kepepet saja, tapi hal-hal yang bahagia. Puji Tuhan, saya lulus dengan nilai komdan. Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan dari hal ini. Puji Tuhan, hari ini saya bisa jalan kaki pergi ke kampus. Puji Tuhan, hari ini saya bisa makan nasi dengan meja saya. Mengucap syukur enggak? Mengucap syukurlah dalam segala. Ingat Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Amin, amin. Puji Tuhan, saya dapat handphone baru. Puji Tuhan, kemarin mati handphone. Ya. Hancur. Tapi masih bisa menyala. Puji Masih Tuhan bisa masih bisa menyala. Layarnya bisa Layarnya bisa. Iya Pak, kadang-kadang dari kelalaian kita diingatkan supaya untuk lebih lagi. Ya. Saya harap teman-teman, ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ya, semua jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini ataupun yang menonton secara online, tetap andalkan Tuhan, ya. Dan harus konsisten, nggak bisa sesekali saja. Andalkan Tuhan harus seumur hidupnya kita. Coba bilang sampai kali ini, andalkan Tuhan seumur hidup. Andalkan Tuhan ya, andalkan Tuhan seumur hidup. Jangan lengah. Mari semuanya saya untuk berdiri. Mari kita alami Tuhan. Alami Tuhan dengan pengalaman pribadi. Jangan pengalaman orang lain. Saya berdoa buat kita semua, untuk kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa ada perjumpaan
melalui perjumpaan pribadi, bukan dari kata orang lain. Tapi menjaga itu tidak mudah. Menjaga kita tetap berapi-api di dalam Tuhan itu tidak mudah. Buktinya ada banyak orang-orang yang tadinya berapi-api dan akhirnya mereka mundur. Karena apa? Karena menjaga itu, api itu, menjaga semangat kita itu tidak mudah. Apalagi dengan proses. Tantangan hidup akan semakin banyak. Tantangan hidupnya saya juga semakin banyak. Tapi saya belajar untuk saya tetap mengandalkan Tuhan. Amin, amin, amin. Di motor kalau saya bisa naik motor, ya saya tetap memuji Tuhan. Saya berusaha untuk nyanyi, saya membangkitkan roh saya. Karena apa? Di dalam perjalanan itu, ya Mami bilang, wah sekarang yang kita kerjakan itu high risk, ya risikonya tinggi. Karena apa? Di jalan-jalan. Ya, mungkin kita sudah hati-hati, tapi orang lain bisa nggak untuk tidak hati-hati? Bisa nggak? Makanya kita perlu Tuhan. Makanya kita butuh mengandalkan Tuhan dalam segala. Orang jalan kaki saja kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan. Daripada kita mengeluh, aduh panas pica, aduh hujan, lebih baik Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai perjalanan. Kau nyanyikan saja, ada apa? Ya. Dalam semua ini, Tuhan tugasku banyak. Ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Percayai Tuhan. Mari semua yang bisa berkepala, kita mau perjamuan tubuh juga mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, ini kami sudah mendengarkan firman. Akan ada revival di bangsa ini, di kota Solo ini, di kos-kosan kami, di sekeliling kami. Tuhan, kami mau menjadi bagian dalam revival ini. Banyak orang yang akan bertobat melalui hidupnya kami. Orang yang melihat hidupnya kami, mereka akan bertobat. Kami adalah suratan yang terbuka. Kami tidak mau pakai topeng, kami tidak mau pakai masker. Tapi orang bisa lihat kami, melihat muka kami, melihat hidup kami, melihat muka kami yang disertai dengan Tuhan, melihat hidup kami yang disertai dengan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di kota Solo ini, pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mengawali tahun ini. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah, karena saat Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, kami bisa jadi berkat, kami bisa jadi berbuah, dan buah kami manis untuk dinikmati oleh banyak orang. Kami tidak mau hanya menjadi penonton saja. Roh Kudus yang ada dalam hidupnya kami, bangkitkan kami. Kami membangkitkan semangat kami, kami membangkitkan hidup kami. Ini kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah, dengarlah firman. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang buta. Mari kita uji diri kita sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Uji diri kita. Mari, kalau masih ada dosa, masih ada kekecewaan, masih ada kebencian, kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni, kita minta ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan adalah setia dan adil. Karena waktu kita mengampuni ataupun kita minta ampun kepada Tuhan atas pelanggaran dan dosa kita, Tuhan setia dan adil yang akan mengampuni kita detik hidup kita. Kalau kita belum bisa memaafkan orang lain, ampuni hari ini. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan, ini kami.
minta ampunlah kepada Tuhan jika ada pelanggaran, ada dosa yang sudah kita buat. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami di dalam nama Yesus. Kami sudah minta ampun dan kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, sucikan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami makan roti, saat kami minum anggur sebagai darah Tuhan, kami makan dan minum apa yang ada di dalam kami. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari bisa dibagikan. Dengarlah firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang sudah diserahkan buat kita semua. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tubuhmu yang sudah kau berikan buat kami. Oleh bilur-bilurmu kami sudah sembuh. Tubuhmu yang sudah dihancurkan menggantikan semua dosa yang ada dalam tubuh kami. Semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat tinggi cawan, tinggi bumi kepala. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk darah Tuhan yang sudah tertumpah buat kita semua. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih oleh darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang membayar lunas setiap hutang dosa kami, melepaskan kami dari setiap kutuk yang kami bawa sejak dari masa kecil kami. Setiap kutuk yang sudah dihancurkan, belenggu yang sudah dihancurkan oleh darah Yesus, darah yang membebaskan kami, melepaskan kami, semuanya sudah kami terima. Darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dosa kami yang besar sudah dibayar lunas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur untuk persekutuan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah. Bukan karena rutinitas, tetapi Engkau yang benar-benar di dalam kami. Kami di dalam Engkau, supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Kami mau ambil bagian di dalam revival. Kami mau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam nama Yesus. Mampukan kami untuk kami menjadi Allah kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman juga, sudah bersekutu dengan tubuh dan darah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu sudah berkata dalam firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan menyiapkan salat kita. Saya mengurangi salat untuk tetap wajib berdiri. Kita mau bersama-sama mendengarkan segala persembahan kita. Lalu persembahan mulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk
dengan sungguh-sungguh. 2, 3.